aku mau ngejelasin sedikit tentang BPJS, yaitu alurnya, dan juga mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di BPJS. Jadi stay tune ya, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kalian semua. Media lagi ngerjain tentang BPJS. Kan kita kan udah ada nih BPJS, cuman beberapa alurnya itu kadang orang-orang itu bingung dengan alur BPJS. Ini Mary mau ngasih tahu tentang alur BPJS. Nah, ini itu ada prosedur BPJS. Yang pertama itu peserta BPJS akan datang berobat ke puskesmas ataupun klinik. Itu peserta BPJS itu biasanya bawa asli KTP ataupun fotokopinya, terus juga kartu asli BPJS ataupun fotokopinya. Terus nanti kalau udah sampai ke klinik, kalau misalkan butuh pengobatan akan dirujuk ke rumah sakit, atau dari klinik ini udah selesai aja, jadi bisa langsung pulang. Tuh ini ke rumah sakit. Tuh kalau misalkan pasien emergensi darurat itu akan langsung dirujuk ke rumah sakit tanpa harus ke puskesmas terlebih dahulu. Terus ini prosedur tentang BPJS, yaitu sama jangan lupa membawa persyaratan yang tadi, fotokopi KTP dan juga kartu asli dari BPJS, baik itu kartu asli ataupun fotokopi. Terus datang ke fasilitas kesehatan itu tingkat 1, itu puskesmas ataupun klinik yang tertera di kartu BPJS-nya. Lalu lakukan registrasi atau pendaftaran di beberapa puskesmas atau klinik yang menyediakan tempat pendaftaran khusus untuk pasien BPJS. Di awal akan dilakukan pemeriksaan kayak cek tekanan darah, terus juga tinggi badan dari petugas. Lalu tunggu dan harus rela antri karena biasanya peserta BPJS ini sangat banyak. Setelah itu akan diperiksa oleh dokter Vaskes 1 di klinik ataupun puskesmas dan akan mendapatkan resep obat. Jika kondisi ini ternyata tidak bisa ditangani di Vaskes tingkat 1, maka akan dirujuk ke rumah sakit. Seperti tadi yang prosedurnya. Terus juga langsung akan diserahkan ke apotek kalau misalkan ada resep obat yang dibutuhkan, atau misalkan tidak ada di apotek di klinik atau puskesmas tersebut, maka akan diarahkan ke apotek yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Lalu pulang tanpa harus membayar biaya pengobatan. Nah, prosedur ini harus diperhatikan baik-baik, karena kalau misalkan tidak diperhatikan, maka nanti layanan BPJS itu bisa ditanggung oleh diri sendiri, tidak ditanggung oleh BPJS. Nih cara pengobatannya. Tuh datang ke puskesmas, lalu nanti pasien akan diperiksa di Vaskes 1, itu di puskesmas ataupun klinik. Nanti akan diperiksa oleh dokter, dan dokter akan, jika terlalu serius penyakitnya, maka akan dirujuk ke rumah sakit. Kalau tadi kan kita udah dengar nih tentang gimana alur dari BPJS. Sekarang di sini aku mau bahas tentang sebuah kasus BPJS dalam bidang cash flow. Itu ada sebuah penelitian studi pelaksanaan skema jaminan kesehatan nasional JKN ataupun BPJS yang kaitannya dengan kebutuhan perempuan dan pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual pada tahun 2015 dan juga sampai 2017. Nah, dari hasil studi tersebut terdapat hal-hal yang penting yang harus menjadi perhatian seluruh pihak. Yang pertama, harus ditemukan ketidakpahaman. Yang pertama, masih ditemukan ketidakpahaman tenaga kesehatan terkait program JKN. Sebanyak 30% petugas kesehatan tidak dapat membedakan JKN dengan BPJS. Hal ini tentu berdampak pada kualitas layanan yang diberikan pada masyarakat. Yang kedua, pengetahuan masyarakat mengenai layanan tercakup dalam JKN ataupun BPJS masih sangat kurang. Bahkan 40-50% responden perempuan tidak mengetahui prosedur-prosedur dalam BPJS seperti pendaftaran, pembayaran, rujukan, dan cakupan layanan. Ketiga, masih temukan pembayaran premi BPJS yang tidak tepat sasaran. Dalam hal ini, masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah
ke atas justru masih menerima bantuan iuran PBI. Nah, yang keempat itu minimnya fasilitas kesehatan vaskes dengan tenaga kesehatan yang memiliki kapasitas dalam kesehatan reproduksi di daerah-daerah terpencil. Jadi sangat minim kesehatan yang diperoleh oleh orang-orang yang ada di daerah-daerah terpencil dalam bidang kesehatan reproduksinya. Nah, jarak tempuh yang jauh dan sulit ditempuh menjadi kendala bagi masyarakat terpencil untuk mengakses layanan. Nah, dari studi ini juga diberikan beberapa solusi, yaitu dengan mensosialisasikan mengenai layanan JKN ataupun BPJS masih menjadi poin penting yang harus dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan dan lintas kementerian. Selain memastikan kesediaan tenaga medis yang memadai dan terlatih untuk layanan kesehatan reproduksi semua vaskes tingkat pertama, termasuk ketersediaan obat-obat dan darah melalui bank darah, serta pentingnya untuk memasukkan seluruh aspek layanan kesehatan reproduksi menjadi layanan yang perlu dilayani oleh BPJS. Contohnya itu seperti kasus aborsi yang terjadi karena kasus pemerkosaan. Terus juga ada nih sebuah kasus yang cukup sering terjadi di masyarakat. Pertama itu permasalahan terkait dengan pelayanan BPJS, salah satunya itu penurunan pelayanan medik maupun non medik di puskesmas. Nah, di sini ada beberapa solusi atau penyelesaiannya. Yang pertama itu ada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif. Yang kedua, pelayanan kesehatan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat yang 1 tadi yang telah disebutkan, itu berupa pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif, pelayanan kebidanan, dan pelayanan kesehatan darurat medis, termasuk pelayanan penunjang yang meliputi pemeriksaan penunjang, diagnostik, laboratorium, tingkat pertama, dan pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini penyelesaian ini ada di pasal 3 ayat 1 dan juga 2 yang diubah pada pasal 1 PMK RI nomor 99 tahun 2015 tentang perubahan Menteri Kesehatan tahun nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional. Ini ada di PMK RI nomor 99. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai BPJS dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan itu dapat bermanfaat dan juga memberi pengetahuan lebih kepada teman-teman semua. Itu terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah melihat video aku. Tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.